Kita dilarang mendoakan almarhum orang tua yang ketika hidupnya tidak sholat, sedang ketika orang tua masih hidup kita belum paham agama. Pertanyaan, apakah anak pada posisi seperti ini bisa jadi anak soleh atau bagaimana caranya, apa yang bisa dilakukan? Kalau orang tua selama hidupnya memang tidak sholat, matinya tidak sholat, tidak boleh disolatkan ya, karena dia kafir. Yang melarang bukan saya, coba dibaca ayat dalam surat An-Nisa apa surat Taubat itu. Surat At-Taubah ayat 84 ya, dibaca tuh. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri atau mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, ya. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrihi. Ya. Karena pada tuntunan Rasulullah itu biasanya orang menguburkan jenazah, sebelum jenazah dikuburkan kan disolatkan tadi, dimandikan, dikafani, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan. Nah, ini bala takum. Terus setelah bala takum ala qabri. Biasanya setelah mengubur jenazah, ya, orang suruh berdiri, ambil berdoa, doaan untuk mayat tadilah. Jangan berdiri di kuburnya, maksudnya berdoa. Orang langayat menurut Rasulullah ketika dia akan pulang sambil berdiri mendoakan. Allahumma sabithu, Allahumma firlahu wa sabithu. Ampunilah ya Allah dan berilah kekuatan imannya ketika menghadapi pertanyaan buruk. Tadi tetap dia menjadi orang yang beriman. Diampuni dosanya, nah, dan didoakan ditetapkan kekuatan imannya. Nah, ini pun tidak boleh menyolatkan sebelum dikubur, disolatkan, tidak boleh disolatkan. Nah, dikubur, berdiri di kuburnya itu maksudnya berdiri ambil berdoa itu kalau enggak, mengapa tidak boleh? Karena dia mati dalam keadaan kafir. Jadi yang kafir, maka orang kafir nggak boleh didoakan tidak boleh, disolatkan tidak boleh. Itu Allah yang melarang. Baca surat 13 dibaca sekali. At-Taubah nomor surat 9 ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Walaupun itu kerabatnya, kerabatnya termasuk bapak, ibu, anak, itu kerabat atau kerabat dekat itu. Ya. Itu nggak boleh apalagi orang lain. Walaupun kerabat dekatnya itu nggak boleh, karena sudah jelas orang musyrik itu nanti tempatnya di neraka. Kok kamu mohonkan ampun, ya nggak bisa. Ya tak? Nah, ketika masih hidup itu bisa kamu doakan supaya diberi hidayah oleh Allah. Ya, tidak jadi kafir, ya maksudnya dapat hidayah artinya petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau dia ketika hidup didoakan dapat petunjuk jalan yang lurus, kan dapat hidayah dari Allah, dia menemukan jalan yang lurus, akhirnya dia menjadi orang Islam. Dia mulai sholat, ada tadi. Kalau sudah sholat dia Islam, sampai mati dalam keadaan dia masih mengerjakan sholatnya. Ya, sholatnya tadi diterima oleh Allah apa tidak kita tidak tahu, tapi dia orang sholat yang ketika hidupnya yang Islam. Maka kita mendoakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya.
Kalau ada kurang baiknya sholatnya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosanya.